Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustadz ya. Bagaimana kabar tak semua? Semoga anak-anakku semua masih tetap semangat di rumah ya. Materi kita hari ini adalah tata cara bersuci, yaitu berwudu. Wudu adalah salah satu cara bersuci. Wudu dilakukan untuk menghilangkan hadas kecil. Ustadz mengingatkan kembali untuk pelajaran sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan hadas kecil adalah ketika anak-anakku setelah buang air besar, ataukah ketika anak-anakku sekalian buang air kecil, ataukah setelah buang angin atau kentut. Itu yang dimaksud dengan hadas kecil. Selanjutnya kita masuk pada rukun wudhu ya. Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama itu adalah niat. Jadi ketika anak-anak sekalian berwudu harus berniat ya. Yang kedua membasuh muka, dan yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku, dan yang keempat mengusap sebagian kepala, dan yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam adalah tertib. Jadi perlu kalian pahami bahwa rukun ini wajib kalian lakukan ketika berwudu. Jadi jangan sama sekali ada yang tidak dikerja, misalkan berwudu tidak membasuh muka, tidak boleh ya, harus dilakukan ini ya. Jadi 6 tadi ini harus dilakukan ketika berwudu. Selanjutnya sunnah wudu. Sunnah wudu itu ada 9. Yang pertama adalah membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan dan menyela-nyela jari. Jadi itu digosok-gosok di sela-sela jari tanahnya ketika berwudu. Dan yang kedua adalah berkumur-kumur. Maksud di sini berkumur-kumur adalah semua sisa-sisa makanan yang ada di gigi kita dikasih keluar ya. Jadi dikasih keluar ketika berwudu. Jangan sama sekali ada yang tersisa. Karena jangan sampai ketika anak-anakku sekalian sholat itu mengganggu. Jangan sampai juga sisa makanan itu kita telan. Kapan-kapan kita telan ketika sholat, maka sholat tak batal. Selanjutnya yang ketiga adalah membasuh rongga hidung dengan cara menghirup air. Dan yang keempat adalah mendahulukan tubuh bagian kanan daripada yang kiri. Ketika anak-anakku sekalian berwudu, dahulukanlah bagian kanan, jangan bagian kiri ya. Sekali lagi, ketika anak-anakku sekalian berwudu, dahulukanlah bagian kanan. Itu sunnah Rasulullah. Dan yang kelima adalah mengusap kedua daun telinga. Dan yang keenam adalah mengulangi setiap perbuatan dalam wudu sebanyak 3 kali. Ketika anak-anakku berwudu, maka ulangi setiap anggota tubuh dibasuh atau dicuci sampai 3 kali ya. Dan yang ketujuh adalah tidak berbicara selama berwudu. Jadi jangan sama sekali berbicara ketika berwudu, baik di samping kanan tak maupun di samping kiri tak, atau siapapun, misalkan keluarga, kecuali kalau orang tua memanggil maka harus dijawab. Kemudian yang kedelapan adalah melebihkan daerah yang dibasuh pada anggota tubuh. Dan yang kesembilan adalah berdoa sebelum dan sesudah wudu. Selanjutnya kita masuk pada tata cara berwudu. Tata cara berwudu, coba dengar ya. Yang pertama itu membaca basmalah, yang kedua membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan. Kemudian lanjut lagi berkumur-kumur, seperti yang Ustaz tadi jelaskan. Apa yang dimaksud itu berkumur-kumur? Jadi gas keluar semua sisa makanan ini ya. Dan yang keempat adalah membasuh rongga hidung dengan cara menghirup air. Dan yang kelima adalah membasuh muka dengan air disertai niat wudu dalam hati. Jadi ketika anak-anakku membasuh muka, maka bersamaan kita langsung berniat kita juga dalam hati ya. Nawaitul wudu sampai terakhir ya. Jadi ketika membasuh muka bersamaan juga dalam hati, jadi berniat kita ya. Kemudian yang keenam adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Dan yang ketujuh adalah mengusap sebagian kepala. Dan yang kedelapan adalah mengusap kedua daun telinga. Dan yang kesembilan adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir adalah tertib. Tugas selanjutnya adalah hafalkan niat wudu. Setelah itu hafalkan juga doa sesudah wudu. Semuanya itu direkam ya, baik niat wudu maupun doa sesudah wudu itu direkam, lalu kirim di nomor WA-nya Ustadz ya. Ustadz tunggu sampai jam 5 sore. Kalau lewat dari jam 5 sore langsung dapat 75 ya. Itu saja dari Ustadz. Sekian dari Ustadz. Tetap semangat di rumah dan jangan sama sekali tinggalkan sholat 5 waktu tak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.